Dalam dunia industri, kalibrasi adalah proses penting untuk memastikan bahwa alat ukur memberikan hasil yang akurat dan tertelusur ke standar internasional. Meskipun belum menjadi kewajiban, kalibrasi menunjukkan komitmen terhadap sistem mutu yang kredibel. Salah satu standar referensi utama dalam pengukuran panjang adalah gauge block. Perkenalkan, saya Redeni Casaria dengan NIM 4132411008. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan proposal tugas akhir saya dengan judul Analisis Pengaruh Jarak Penekanan Sensor LVDT Komparator Balok Ukur terhadap nominal standar dan unit under test dalam kalibrasi balok ukur menggunakan perangkat Hyperterm. Latar belakang pengambilan judul ini adalah Laboratorium Kalibrasi X terakreditasikan dengan acuan SNS UPK TKP 06 2021 menggunakan metode perbandingan dengan komparator GBCD 250 Mitutoyo. Standar yang digunakan adalah balok ukur kelas K merek Koba yang tertelusur ke SI, namun variasi nominalnya terbatas. GBCD 250 mampu mengukur selisih nominal hingga plus minus 3 mm dengan rentang gerak probe LVDT 0,2 sampai 8 mm. Dengan optimalisasi jarak penekanan probe dengan memanfaatkan perangkat lunak Hyperterm, laboratorium ini diharapkan dapat memperluas cakupan kalibrasi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Rumusan masalahnya, 1. Terbatasnya nominal standar balok ukur kelas K yang dimiliki oleh lab ini. Selisih nominal yang diakomodir kalibrasi dengan beda nominal terlalu kecil dibandingkan dengan ruang gerak operasional probe yang mana bisa bergerak dari 0,2 sampai 8 mm. Tujuannya adalah mengetahui karakteristik dan optimasi jarak penekanan LVDT dan memberikan data acuan untuk pengambilan data lanjutan untuk memastikan bahwa probe bisa bergerak bisa dioperasikan di rentang gerak yang tersedia, bukan hanya di selisih plus minus 3 mm. Untuk manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi kinerja GBCD 250 dan mengetahui batas kemampuan probe LVDT dari komparator balok ukur tersebut. Untuk batasan masalahnya, yang akan dibahas adalah kalibrasi balok ukur dengan metode perbandingan, hanya dengan metode perbandingan atau komparasi menggunakan gauge block komparator atau komparator balok ukur. Yang kedua, untuk parameternya kita mengambil di jarak penekanan 1-7 meter, sementara di rentangnya kan di 0,2 sampai 8 mm. Jadi diambil di titik amannya 1-7. Untuk balok ukurnya yang kelas K sebagai standar dan atau referensi, dan yang kelas 0 untuk balok ukur yang akan diuji. Untuk variasi nominalnya ada di 1, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, dan 100. Nah, untuk penelitian ini masih dilakukan yang variasi nominalnya sama. Nah, untuk lingkungannya harus terkondisi di suhu 20 plus minus 1 derajat Celcius dan RH kurang dari 65%. Jika suhu dan RH-nya di luar persyaratan, maka data tidak boleh diambil. Nah, yang keempat, tidak membahas atau memperhitungkan tentang material dari kedua
balok ukur dan juga nilai non-linearitasnya. Untuk kajian teorinya, yang pertama ada penelitian yang dilakukan. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kalibrasi balok ukur dengan beda ketinggian sangat diperbolehkan. Pada merek komparator lain bahkan dapat mengukur hingga perbedaan 25 mm. Nah, ada 2 contoh jurnal yang saya kutip. Yang pertama ada Characteristic of Linear Variable Differential Transformer atau LVDT probe for gauge blocks calibration. Nah, di dalam jurnal ini mengatakan bahwa penggunaan probe LVDT pada komparator balok ukur memungkinkan pengukuran perbedaan panjang balok ukur dengan akurasi yang sangat tinggi untuk komparator merek mahal model 826 TC hingga 80 nanometer dengan ketidakpastian non-linearitas sekitar 15 nanometer. Hal ini bergantung pada karakteristik probe LVDT itu sendiri. Nah, yang kedua, determination of probe non-linearity and error due to measurement position for direct measurement type of gauge block comparator and its measurement uncertainty. Metode pengukuran komparasi memungkinkan pengukuran 2 gauge block atau 2 balok ukur dengan perbedaan panjang hingga 25 mm, mengurangi kebutuhan jumlah balok ukur standar dan biaya kalibrasinya. Nah, percobaan menunjukkan bahwa nilai non-linearitas probe sekitar 13 nanometer untuk komparator dengan merek TESA model UPD. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk membuktikan bahwa LVDT pada balok ukur komparator yang kita miliki itu bisa digunakan untuk kalibrasi balok ukur dengan beda nominal lebih dari 3 mm seperti yang dianjurkan manual gitu, sesuai dengan rentang ukurnya di 0,2 sampai 8 mm. Nah, kita pengen coba bahwa kalibrasi balok ukur dengan beda nominal ini bisa dilakukan hingga perbedaan 7 mm. Nah, untuk kajian teori selanjutnya adalah kalibrasi. Kalibrasi itu adalah operasi yang dalam kondisi tertentu pada langkah pertama menetapkan hubungan antara nilai besaran beserta ketidakpastiannya dari standar pengukuran dan indikasi yang ditunjukkan oleh alat ukur beserta ketidakpastiannya. Nah, selanjutnya ketelusuran. Sifat dari hasil pengukuran atau nilai standar yang dapat dihubungkan ke acuan tertentu, biasanya standar nasional atau internasional, melalui rantai kalibrasi yang terdokumentasi dan tidak terputus. Nah, gauge block sendiri itu juga kan merupakan alat ukur yang biasa digunakan untuk mengkalibrasi CMM atau kaliper, dan biasanya tertelusur ke gauge block lain dengan grade yang lebih tinggi dan bahkan tertelusur ke interferometri. Panjang adalah dimensi linier suatu objek yang diukur dalam satuan panjang yang sesuai dengan sistem metrik atau milimeter, sentimeter, meter, dan lain-lain. Nah, dalam SI satuannya itu kan meter. Nah, meter sendiri adalah satuan panjang yang didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 detik. 792.458 detik. Nah, untuk balok ukur itu merupakan ukuran material penampang persegi panjang yang terbuat dari bahan tahan aus dengan sepasang bidang datar muka ukur yang saling paralel yang dapat di-ringing ke muka ukur dari balok ukur lain untuk membuat rakitan komposit atau ke muka ukur panjang menurut SNSUPK
06. Nah, untuk biasanya balok ukur ini digunakan untuk kalibrasi atau verifikasi cmm, mikrometer, jangka sorong, ULM, dan alat ukur lainnya. Balok ukur ini terdiri dari beberapa kelas, yaitu kelas paling tinggi ada kelas K, kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Metode kalibrasi balok ukur itu ada dua, yaitu menggunakan metode interferometri biasanya untuk kalibrasi balok ukur dengan grade K. Nah, dan untuk metode dan ada juga menggunakan metode perbandingan menggunakan balok ukur komparator. Nah, balok ukur komparator ini sebenarnya cuma sebagai pembandingnya aja, tapi yang mengkalibrasi tetap gauge blocknya, tetap si balok ukur. Nah, yang kalibrasi ini balok ukur yang udah tertelusur ke interferometri tadi, biasanya di grade K. Nah, yang dikalibrasi nanti adalah yang grade 0 atau grade 1 atau grade 2. Nah, ini untuk komparator balok ukur yang digunakan. Komparator balok ukur adalah alat presisi untuk mengukur panjang balok ukur dengan metode perbandingan terhadap standar referensi. Nah, ini dia cuma perantaranya aja untuk mencatatkan nilainya, tapi yang mengkalibrasi atau ketertelusurannya tetap ke balok ukur yang standar. Nah, ini untuk balok ukur komparator yang kita gunakan adalah merek Mitutoyo GBCD 250. Untuk range-nya itu ada di 0,1 sampai 250. Resolusinya 0,001 mikrometer. Nah, untuk hyperterm itu adalah komunikasi serial yang menghubungkan PC dengan perangkat seperti microcontroller, PLC, modem, atau perangkat berbasis COM port untuk melihat data yang dikirim atau diterima dari perangkat keras secara langsung. Dalam hal ini, hyperterm mengirim data dari display komparator balok ukur ke komputer sebagai data mentah yang belum diolah dari LVDT, probe atas dan probe bawah. Jadi pengukurannya itu ada di probe yang atas dan di probe yang bawah. Nanti mereka mengeluarkan nilai selisih antara standar dan yang diuji. Nah, untuk hasilnya nanti yang diolah adalah nilai koreksi. Koreksi itu adalah nilai standar dikurangi nilai yang diuji atau UUT. Nah, untuk ketidakpastiannya, karena setiap hasil kalibrasi itu pasti punya ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu adalah parameter yang menggambarkan sebaran nilai yang mungkin secara wajar diasosiasikan dengan besaran yang diukur. Nah, untuk nilai-nilainya itu bisa dievaluasi menggunakan dua tipe evaluasi, yaitu evaluasi tipe A yang menggunakan metode statistik dan menggunakan evaluasi tipe B yang menggunakan nilai non-statistik. Kalau di tipe A ini yang statistik itu biasanya nilai standar deviasi dari nilai standar deviasi dari pengukuran berulang. Untuk evaluasi tipe B itu bisa berupa estimasi atau nilai dari sertifikat, seperti nilai ketidakpastian, nilai suhu atau nilai resolusi atau nilai-nilai yang sekiranya bisa menjadi penyebab atau sumber-sumber ketidakpastian. Nah, nanti setelah data diolah dan menunjukkan nilai, kalau misalkan dari semua data itu udah kita olah dan menunjukkan nilai koreksi dan ketidakpastiannya, nanti nilainya diolah lagi dengan menggunakan metode statistic and number. Nah, metode
N-number ini itu adalah salah satu alat untuk menilai kinerja statistik. Biasanya dipakai di uji profisiensi atau UBLK atau uji banding lab kalibrasi. Nah, biasanya untuk mengevaluasi kemampuan peserta dalam memberikan hasil yang dekat dengan nilai acuan dalam ketidakpastian bentangan yang peserta nyatakan. Nah, ini untuk rumusnya. Jika nanti nilai N numbernya kurang dari sama dengan 1, maka dinyatakan bahwa kinerjanya masih inlier dengan acuan. Jika N numbernya lebih dari 1, maka menunjukkan bahwa kinerja tidak memuaskan dan perlu tindak lanjut. Maka dari itu dikatakan outlier, datanya outlier. Nah, nilai yang dibandingkan di sini itu adalah nilai hasil kalibrasi, nilai hasil pengukuran yang sudah kita kerjakan tadi dibandingkan dengan nilai kalibrasi dari lab lain. Nah, untuk bab 3-nya alur penelitiannya dimulai dari studi literatur, persiapan alat dan bahan, pengisian alat dan bahan, pengambilan data, analisis data. Jika datanya masih ditemukan ketidaksesuaian, maka kita ambil data lagi lalu dianalisis kembali. Nah, setelah itu jika sudah semuanya sesuai dengan persyaratan dan lingkup batasan masalah, maka kita ambil dan selesai. Nah, waktu penelitian itu dimulai dari Mei sampai Juni. Untuk studi literatur, Juli sudah mulai pengambilan data, kemungkinan akan mengambil data sampai di bulan Agustus atau September. Nah, untuk Oktober dan November adalah pengolahan data menggunakan statistik N-number. Studi literaturnya dari jurnal ilmiah, dari standar internasional dan panduan kalibrasi, juga dari manual GBCD dan dari artikel-artikel lain. Nah, untuk persiapan alat dan bahannya, untuk alatnya itu ada balok ukur standar. Kita pakai merek Koba kelas K sebagai balok ukur standarnya. Balok ukur UUT atau yang akan diuji merek Mitutoyo kelas 0 sebagai balok ukur UUT. Lalu ada komparator balok ukur merek Mitutoyo model GBCD 250, nomor serinya 565 sebagai alat pembanding antara balok ukur standar dan UUT. Terus ada tray stainless steel untuk meletakkan balok ukur yang akan dikondisikan. Lalu ada pinset untuk memindahkan balok ukur dari tray ke gas block komparator. Dan ada termohigro untuk menunjukkan kelembaban suhu dan ruangan. Nah, untuk bahannya ada sarung tangan, harus yang bahan latex untuk digunakan ketika sedang melakukan kalibrasi atau pengambilan data pengukuran balok ukur, karena gak boleh pakai tangan karena nanti akan menimbulkan sidik jari atau panas yang itu, karena ini kan hitungannya dalam nano atau 0,001 mikron gitu, jadi sangat berpengaruh nanti terhadap data yang diambil gitu. Lalu untuk tisu untuk membersihkan balok ukurnya itu merek Kimtek yang bebas serat. Terus alkoholnya di konsentrasi 95% dan pelumas kita pakai merek yang Vaseline untuk melapisi balok ukur kembali ketika telah digunakan. Nah, untuk balok ukurnya sendiri itu kan tadi ada 2 balok ukur yang diambil. Balok ukur standar yaitu berfungsi sebagai referensi dalam kalibrasi balok ukur yang akan diuji. Nah, ini kelasnya lebih tinggi daripada balok ukur yang akan kita uji dan sudah terkalibrasi. Ini sudah terkalibrasi dengan lab lain, yaitu lab SNSU. Nah, ini dikalibrasi menggunakan interferometri. Nah, fungsinya apa? Untuk memberikan koreksi nanti.
dan nilai ketidakpastiannya. Nah, untuk spesifikasinya merek Koba kelas K dengan ukuran 1, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, dan 100. Nah, ini balok ukur UT atau yang akan kita uji. Balok ukur ini akan diuji dengan cara dibandingkan dengan standar yang tadi, yang kelas K. Nah, kelasnya lebih rendah karena dia kelas 0. Nah, sudah terkalibrasi. Sebagai pembanding nantinya, untuk nilai statistik N number-nya itu kita akan ngebandinginnya bukan dengan nilai balok ukur standar, tetapi melainkan dengan nilai hasil kalibrasi dari lab lain, yaitu dari SNSU. Nah, untuk spesifikasinya ini merek Mitutoyo, kelas 0, ukurannya ngikutin tadi yang merek Koba yang kelas K. Nah, pengambilan datanya berdasarkan prosedur SNSUPK 06 tahun 2021 dengan persyaratan diawali dengan pengkondisian ruangan dan peralatan. Nah, kondisi ruangannya wajib di 20 derajat plus minus 1 derajat dan RH-nya kurang dari 65% karena ini syarat wajib dalam melakukan kalibrasi besaran panjang ya. Nah, untuk pembersihan dan pengkondisian balok ukur itu menggunakan sarung tangan, alkohol 95%, dan balok ukur yang telah dibersihkan diletakkan di dalam tray dan harus terkondisi selama 2-4 jam. Nah, untuk pemanasan komparator balok ukurnya di 30 menit. Dan juga kita harus melakukan pengecekan fungsi prop, apakah prop tersebut nyala atau enggak, itu berfungsi dengan baik atau enggak. Nah, ini untuk pengambilan datanya kita menggunakan, jadi itu sebenarnya metode perbandingan itu ada central length dan juga variation length. Nah, hanya saja biasanya untuk pengambilan data kalibrasi biasanya dilakukan untuk di central length. Boleh di central length-nya aja. Nah, jadi kita coba untuk di central length-nya. Dengan posisi balok ukur standar di komparator balok ukurnya itu standarnya yang di atas, balok ukurnya yang di bawah gitu posisinya. Yang di depan sama di belakang gitulah ya pokoknya. Nah, terus pengukurannya itu berarti di 1, 2, 7, 8. Nanti propnya itu akan nyentuh di 1, terus 2, 7, 8. Nah, data yang diambil ada 30, jadi karena yang diambil dari hyperterm itu kan ada data atas dan data bawah, nanti diolah jadi selisih. Terus nanti data yang diambil itu jadinya karena ada 30 berarti sekitar 240 karena atas sama bawah. Karena kan itu ada 4 titik kan, 1, 2, 7, 8 dikali 30 200 dikali 30 120, terus datanya ada dari atas prop atas sama prop bawah, jadi ada di 240 data per parameter. Nah, untuk analisis datanya pertama kan setelah kita dapetin data dari kalibrasi atau pengukuran antara standar dan UUT, kita dapat koreksinya yaitu nilai standar dan UUT. Nah, untuk ketidakpastiannya kita pakai model matematis sesuai dengan SNSPK dengan rumus tersebut. Nah, ini untuk pengukuran untuk tabel ketidakpastiannya udah ditetapkan juga dari lab kalibrasi tersebut agar seragam. Nah, nanti data-datanya tinggal dimasukin aja ke dalam softwarenya, nanti dianalisis dengan menggunakan data tersebut, software tersebut. Nah, untuk selanjutnya
kan kita udah dapet tuh nilai ketidakpastian koreksi dari pengukuran yang udah kita lakukan dari setiap parameternya. Habis itu kita bandingin dengan nilai dari SNSU, nilai kalibrasi SNSU yang pakai interferometer. Nah, kalau misalkan kita bandingin pakai N-number tadi, yang ini kita bandingin apakah nilainya tuh inlier semua sama nilai SNSU-PK, nilai kalibrasi lab SNSU. Nah, kalau misalkan inlier, nah tandanya penelitiannya berarti berhasil, berarti probe-nya itu mau dipakai di ketinggian berapapun sama, sehingga jadi bisa dipakai di range tertinggi atau terendahnya gitu, maksudnya di range sesuai kapasitasnya gitu, nggak cuma di beda ketinggian 3 mm. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.